Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin arsalahullahu ta'ala rahmatan lil alamin, wa ala alihi azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin, wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, bapak-bapak jamaah Masjid Baitur Rahman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nashkuruhu. Kita memuji dan bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmatnya, sehingga di pagi hari ini, di pagi hari yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini, Allah subhanahu wa ta'ala dengan taufik dan hidayahnya memberikan kita kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita, melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Dan kemudian setelah sholat subuh berjamaah dengan taufik dan hidayahnya, kita diberikan hidayah untuk tetap diam di masjid, duduk-duduk sambil menyimak atau melanjutkan kembali pembahasan kita, yang mana duduk-duduk setelah sholat wajib ini memiliki keutamaan yang besar sekali. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya jika seorang hamba ia itu dinilai tengah melaksanakan sholat selama ia berada di tempat sholatnya, meskipun ia tidak melaksanakan sholat. Ketika ia sedang duduk di tempat sholatnya tersebut, ada malaikat yang mendoakannya dengan mengucapkan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, berikanlah rahmat kepada dia. Malaikat tersebut akan terus mendoakan orang tersebut sampai ia berpindah dari tempat duduknya atau ia pergi keluar dari masjidnya. Maka kata Ibnu Battal, seorang ulama abad yang ketiga, beliau mengatakan bahwasanya di dalam syarah Sahih Bukhari, barang siapa yang merasa banyak dosa dan ia ingin Allah menghapuskan dosanya tanpa harus melakukan kerja yang melelahkan, maka hendaknya ia manfaatkan kesempatan dengan memperlama duduk di tempat sholatnya setelah melaksanakan sholat wajib, agar ia mendapatkan doa dari malaikat tadi. Baik, maka alhamdulillah ta'ala kembali kita lanjutkan pembahasan kita, pelajaran bahasa Arab dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li fadilati Dr. Abdul Rahim rahimahullahu ta'ala. Baik, di pertemuan sebelumnya kita membahas bahwasanya ada 3 rukun atau penyusun dari suatu kalimat sempurna. Rukun dari kalimat yang sempurna. Rukun itu secara bahasa artinya penyusun dari sesuatu, bagian dari sesuatu. Rukun salat maksudnya bagian dari salat. Itu bedanya dengan syarat. Kalau syarat itu bukan bagiannya, sesuatu yang berada di luarnya. Jadi rukun dari suatu kalimat, maksudnya kalimat tersebut harus terdiri dari 3 bagian ini agar dikatakan sempurna dan benar. Rukun yang pertama yaitu fi'lun, fi'il yaitu kata kerja. Di sini kita ambil kemarin contohnya qara'a. Qara'a ini kata kerja. Atau istilah bahasa Arabnya fi'lun. Kemudian rukun yang kedua fa'ilun. Fa'il itu artinya adalah pelaku atau subjek.
Ya, contohnya di sini adalah Zaidun. Jadi fi'il butuh kepada fa'il. Kata kerja butuh kepada pelaku. Ya, tidak mungkin ada kata kerja tanpa ada pelakunya. Maka kalau kita ketemu di Al-Qur'an nanti ada kata kerja di situ, kita harus mengajukan pertanyaan, siapa yang melakukan kata kerja ini? Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia diciptakan dalam kondisi lemah. Ya, Allah katakan di dalam Al-Qur'an. Nah, kita cari ya, wa khuliqa, ya, diciptakan. Nah, siapa yang melakukan perbuatan ini? Ya, Allah Subhanahu wa taala. Meskipun di dalam ayat tersebut tidak ada kata Allah di situ. Ya. Karena pelaku itu tidak selamanya disebutkan terang-terangan di dalam Al-Qur'an. Ya, kadang kita yang memahami dari maknanya. Nah, kemudian rukun yang ketiga yaitu maf'ulun bih atau maf'ul. Ya, kadang disingkat dengan maf'ul saja. Apa itu maf'ul? Maf'ul adalah rukun tambahan yang bermakna objek, korban yang tertimpa ya suatu perbuatan. Muhammad membaca buku, maka buku itu menjadi maf'ulnya. Nah, tiga inilah yang sudah kita bahas kemarin sebagai rukun dari al-jumlah al-mufidah. Apa itu al-jumlah al-mufidah? Kalimat yang sempurna. Ya, sempurna maksudnya apa? Ya, ada fi'il, fa'il, maf'ulnya. Ya, dikatakan sempurna. Dikatakan sempurna karena ya maknanya sudah cukup sehingga orang yang mendengar tidak bertanya-tanya lagi. Ya, kalau kita bilang Zaid membaca, kemudian diam, lawan bicara kita masih bertanya-tanya apa yang dibaca oleh Zaid. Ya, masih menyisakan pertanyaan. Kalau kalimat yang kita ucapkan masih menyisakan pertanyaan, masih menggantung, maka dia belum bisa dikatakan kalimat yang sempurna. Jadi sempurnanya suatu kalimat itu ketika tidak menyisakan tanda tanya. Ya, ketika maknanya telah selesai. Maka kalau kita katakan Zaid membaca buku, udah selesai. Ya, orang tidak bertanya-tanya lagi karena semua terjawab di situ. Apa yang dilakukan Zaid? Membaca. Siapa yang membaca? Zaid. Apa yang dibaca Zaid atau apa yang dilakukan oleh Zaid? Ya, membaca. Apa yang dibaca? Buku. Ya, jadi ya, terjawab semua pertanyaan itu. Ya, terjawab pertanyaan apa yang dilakukan, siapa yang melakukan, dan apa korbannya atau objeknya. Kalau sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan itu, maka kalimat yang kita ucapkan dinamakan al-jumlatul mufidah, atau Ibnu Ajurum mengistilahkan dengan al-kalam. Ya, al-kalam. Baik. Ya, ketika kita katakan qara'a Zaidun al-kitaba, tadi kita katakan qara'a itu adalah fi'il. Nah, fi'il itu memiliki hukum kemarin. Apa hukum fi'il kemarin? Apa hukum fi'il kemarin? Ini enggak ada murojaah nih. Fi'il hukumnya adalah mabni. Ya, fi'il hukumnya mabni. Apa itu mabni? Harokatnya tetap. Jadi qara'a itu harokat akhirnya ya tetap fathah. Ya, tidak akan berubah menjadi yang lainnya. Kemudian Zaid ini fa'il. Ya, fa'il itu memiliki hukum apa? Marfu. Nah, ya, fa'il memiliki hukum marfu. Apa itu marfu? Salah satunya adalah dengan dhammah. Jadi kalau pakai dhammah itu marfu namanya. Nah, ya, jadi kalau kita ketemu nanti ada satu kata kerja, kemudian setelahnya ada kata benda yang dhammah, itulah berarti fa'ilnya. Itulah berarti pelakunya.
Ya. Misalkan kita katakan Muhammad makan. Nah, pasti kata Muhammad di situ pasti dhammah harokatnya. Zaid tidur. Nah, pasti kata Zaid di situ nanti dhammah akhirnya. Ya, karena fa'il itu selalu marfu. Nah, ya, tanda marfu'nya di situ adalah dengan dhammah. Kemudian al-kitaba itu namanya maf'ul. Ya, apa hukum maf'ul kemarin? Ya, mansub. Mansub artinya ya berharokat fathah. Jadi cara membedakan siapa yang melakukan dan siapa yang menjadi korban itu adalah dengan melihat harokatnya. Pelakunya itu dhamma, objeknya itu fathah. Doroba Zaidun Muhammadan. Doroba artinya memukul. Nah, dari kalimat ini siapa pelakunya? Doroba Zaidun Muhammadan. Ya, Zaid. Dari mana kita tahu? Karena dari harokat dhammah pada kata Zaid. Kalau kita rubah kalimatnya, Doroba Muhammadun Zaidan, maka sekarang yang memukul siapa? Muhammad. Yang dipukul siapa? Zaid. Ketukar jadinya. Ya. Jadi susunan kalimatnya atau maknanya itu ketukar hanya dengan pengubahan harokat itu dari dhammah menjadi fathah. Nah, ini 3 hukum yang berkaitan dengan 3 rukun tadi. Fi'il itu selalu mabni, fa'il itu selalu marfu, dan maf'ul itu selalu mansub. Nah, kemudian kemarin sudah kita ambil ya, dakhala Mahmudun al-fasla. Mahmud harokatnya dhammah sebagai fa'il, al-fasla maf'ulun bi. Ya, bagaimana kalau Mahmud ini kita ganti dengan nama perempuan? Mahmud misalkan kita ganti dengan Fatimah, maka dakhala tadi berubah menjadi dakhalat. Ya, dakhalat. Jadi kalau pelakunya perempuan, maka perlu kita tambahkan tak sukun di belakangnya. Doroba menjadi dorobat, akala menjadi akalat, dakhala menjadi dakhalat. Ya, ya, kalau kita katakan akala Hamidun al-lahma, ya, di sini akala, ya, nggak pakai tak. Kenapa? Karena Hamid laki-laki. Nah, kalau kita ganti dengan Aisyah, maka akala juga berubah menjadi akalat. Nah, ya, akalat. Baik, kemarin ya kita ambil beberapa contoh kemarin. Yang pertama kasarat tifl. Ya, di sini harokatnya apa? Tiflu, tifla, tifli. Ya, atif, tiflu, al-qala ma. Nah, berarti pelaku dari kasaro ini adalah atiflu. Objeknya adalah al-qalama. Ya, baru kita cari tahu artinya. Atiflu artinya anak-anak, ya, kasaro artinya merusak atau mematahkan, al-qalama artinya pulpen. Anak kecil itu merusak pulpen. Ya, siapa yang merusak? Anak kecil. Makanya harokatnya di sini dhammah. Nah, kemudian ghasalat Amina, ya, Aminatu. Nah, kemudian al-mindi la, ya. Di sini ghasalat, ya, pakai tak sukun karena pelakunya perempuan, Aminah. Nah, jadi ghasalat Aminatu al-mindila. Al-mindila berarti sebagai objeknya. Aminah, ya, ghasalat artinya mencuci. Al-mindil, apa artian mindil? Ya, sapu tangan. Nah, sapu tangan yang menjadi objeknya di situ. Akala, ya, Usamatu al-aina ba. Nah, kenapa di sini akala? Ya, karena Usama itu laki-laki, meskipun pakai tak marbutoh, ya. Tidak kita katakan akalat. Ya, akalat Usama itu keliru, ya. Jadi tetap akala, ya, meskipun ada tak marbutohnya. Ini diantara nama laki-laki yang
terlihat seperti nama perempuan karena mengandung ta marbuthah seperti Hamzah, Hanzalah, ya Usama dan seterusnya. Nah, kemudian syaribat al-baqarah tu al-ma'a. Nah, ya. Berarti perbuatan syaribat ini dilakukan oleh al-baqarah. Ya, kemudian objeknya adalah al-ma'a. Ya, kita cari al-baqarah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia kan pelaku duluan ya, maka kita terjemahkan al-baqarah dulu. Ya, al-baqarah dulu cari artinya. Jangan cari ini dulu, cari al-baqarah dulu. Al-baqarah artinya sapi betina, syaribat artinya minum, sapi betina itu minum. Apa yang diminum? Al-ma'a, air. Nah. Nomor 5, hafidhu Hamzah tu al-Qur'an. Nah, hafidhu berarti Hamzah pelakunya di sini. Ya, apa yang dilakukan oleh Hamzah? Hafidhu artinya ya, menghafal. Kadang juga diartikan menjaga. Ya, makanya penghafal Al-Qur'an itu juga disebut dengan penjaga Al-Qur'an karena ia menjaga kemurnian Al-Qur'an dalam dada-dadanya. Nah, Hamzah menghafal Al-Qur'an. Ya, di situ Hamzah laki-laki, maka tetap pakai hafidho. Kemudian darabat Fatimah tu bin, ya, bintaha. Hanya bukan akhiran ya, yang huruf terakhirnya di situ ta, ya, binta. Karena ha itu kan domir ya, masih ingat domir ya? Ha itu domir. Ya, darabat Fatimah tu bintaha. Fatimah memukul bintanya. Ya, apa itu binta? Ya, putri. Ya, ha di sini nya, putrinya. Ya, di sini kembalinya ke Fatimah, makanya pakai ha di situ. Nah, ya, qatalar rajulu, ya, qatalar rajulu al-hayya, ya, ar-rajulu kemudian al-hayya ta, nah, bil hajari. Ya, berarti ar-rajul ini adalah pelaku dari kata kerja qatala. Apa yang menjadi korbannya? Al-hayya ta. Nah, sisanya kalau kita sudah ketemu rukun yang 3 tadi, fi'il, fa'il, maf'ul, sisanya itu pelengkap saja. Ya, istilahnya itu dalam ilmu nahwu fudlah. Ya, fudlah istilahnya. Ya. Nah, adapun inti dari kata itu yang 3 tadi. Ya, kalau kita bikin kalimat lebih dari 3 rukun tadi, maka sisanya itu hanya keterangan tambahan saja. Contohnya di kalimat ini ar-rajul artinya seorang laki-laki, qatala membunuh, al-hayyata seekor ular. Ini sudah lengkap kalimatnya, tapi kita tambahkan keterangan alat di situ bil hajari. Bi artinya apa? Dengan, al-hajar artinya batu. Keterangan alat di sini, dengan apa dia bunuh ular itu? Dengan batu. Ya, jadi ya, di sini ditambahkan keterangan alat. Ya, penambahan keterangan alat ini hukumnya kalau kita katakan bisa kita katakan sunnah hukumnya. Ya, boleh nggak ada gitu. Tapi kalau 3 kata sebelumnya qatala ar-rajulu sama al-hayyata ini wajib ada karena dia adalah rukun. Rukun itu harus ada. Yang sisanya itu tambahan saja. Fudlah. Ya, jar majrur itu namanya fudlah. Nah, ini para tulab ini pahami baik-baik. Yang jar majrur itu disebutnya fudlah. Maka antum akan paham nanti kapan ada istilah i'rab la mahalla lahu minal i'rab itu. Nah, ya, kalau 3 kata ini fi'il, fa'il, maf'ul enggak mungkin di-i'rab dengan la mahalla lahu minal i'rab. Nah, yang mungkin di-i'rab dengan la mahalla lahu itu adalah jar majrur ya, dan yang lainnya tawabi. Nah, nomor 8
Sami'a bila, ya, bila apa rokatnya di situ? Bilalun. Nah, ya, nama laki-laki di sini ya, Bilal. Ya, apa yang didengar oleh Bilal? Sami'a artinya mendengar ya. Ya, yang didengar adalah azan. Nah, ya, azan. Ya, Bilal mendengar azan. Udah lengkap kalimatnya ya, Bilal mendengar azan. Nah, sekarang kita tambahkan keterangan azan apa yang didengar? Al-maghrib. Ya, maka al-maghrib di sini tambahan saja. Jelas ya? Nah, jadi Bilal mendengar azan maghrib. Ya, nomor 9, katabal mudarrisu ad-darsa. Ya, al-mudarrisu artinya guru. Ya, kataba menulis, guru menulis ad-darsa. Ad-darsa artinya apa arti ad-darsa? Pelajaran. Jamak dari ad-darsa apa? Durus. Nah, kitab yang kita pakai ini judulnya durus. Jamak dari dars. Ya, jadi kalau kita nanya, ada kajian pagi hari ini? Ya, maka kita katakan ada dars apa tidak? Nah, pelajaran itu juga artinya kajian, ya, pembahasan, itu ada dars. Ya. Jadi ada dars apa tidak? Ya, kalau ditanya ada dars atau apa tidak, itu maksudnya ada kajian apa tidak. Ya, kalau di masjid, kalau di kelas ya pelajaran, ya pelajaran bersama guru di kelas maksudnya. Nah, jamaknya adalah durus. Maka kitab yang kita pelajari ini diberi judul oleh penulisnya Durusul Lughah, pelajaran-pelajaran bahasa. Nah, kemudian yang ke-10, Fataha al-baqalu, ya, ad-dukka. Nah, Fataha al-baqal. Cari tahu al-baqal di kamus. Al-baqal artinya at-tajir. Apa arti at-tajir? Pedagang. Fataha artinya membuka. Fataha artinya membuka. Mirip nggak dengan kata al-fatihah? Nah, ya, karena al-fatihah itu diambil dari kata fataha. Fataha artinya membuka, al-fatihah artinya pembuka. Maka surat al-fatihah dinamakan demikian karena dia adalah pembuka, ya, pembuka Al-Quran. Nah, ya, makanya ya kita sering temukan di dalam awal-awal surat itu ada huruf-huruf yang terpisah. Misal alif, lam, mim, ain, sin, qaf. Ini namanya fawatihus suwar. Fawatih namanya, pembuka surat. Ya, kalau surat Al-Fatihah itu pembuka Al-Quran. Ya, ada 13 nama dari surat Al-Fatihah. Ya, yang paling masyhurnya adalah Al-Fatihah. Nah, alif, lam, mim, ha, mim, ain, sin, qaf, kaf, ya, ain, shad itu namanya fawatih as-suwar. Ya, pembuka surat. Kalau dalam ilmu tajwid disebutnya al-ahruf al-muqatta'ah, ya, huruf-huruf yang terpotong, terpisah. Nah, kemudian ad-dukana artinya toko. Nah, yang pedagang itu membuka toko. Nah, itu dia 10 contoh kalimat yang mengandung fiil, fa'il dan maf'ul. Sampai sini ada pertanyaan seputar fiil, fa'il, maf'ul? Mafhum insyaallah. Baik. Sekarang kita lanjut ke al-kalimatu al-jadidah. Al-kalimatul jadidah ini antum bisa lihat di kitab di halaman berapa? 35 ya. Silakan dibuka di halaman 35 bagian paling bawah, itu ada al-kalimatu al-jadidah. Sebagaimana kebiasaan dari penulis, setiap pelajaran itu diakhiri dengan kumpulan kosakata. Di sini ada beberapa kosakata yang dituliskan. Kosakata yang pertama adalah
al-inab. Ya, kosakata yang pertama adalah al-inab. Ya, apa itu al-inab ya kawan? Ya, inab itu buah anggur. Ya, inab. Ya, di Al-Qur'an dikatakan wa inaban wa qadba. Ya, wa inaban wa qadba. Ya, kemudian wa zaitunan wa nakhla. Nah, ya, jadi penyebutan ya inab di dalam Al-Qur'an itu banyak sekali ya. Ya, tapi yang paling banyak itu disebut dengan jamaknya. Ya. Kalau inab itu anggur. Ya, kalau jamaknya anggur-anggur. Ya. Apa contoh ayatnya misalkan surat An-Naba. Ya, hadaiqa wa a'naba. A'naba itu jamak dari inab. Ya, a'naba. Wa hadaiqa wa a'naba. Hadaiqa wa a'naba artinya taman-taman dan anggur-anggur. Artinya taman-taman yang di dalamnya ada buah-buah anggur. Ya. Ya, di surat Yasin juga ada wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa anabin wa fajjarna fiha minal uyun. Ya, kami buatkan untuk penduduk surga itu taman-taman, ya, kebun-kebun kurma dan kebun-kebun anggur. Wa fajjarna fiha minal uyun, dan kami pancarkan di dalamnya mata air-mata air. Nah, jadi al-inab itu artinya anggur. Buah anggur ini diantara buah yang sangat digemari sama orang Arab di zaman Nabi dulu. Di zaman jahiliyah, anggur yang diperas menjadi khamar, ya, itu sangat disukai sama orang Arab. Ya, sehingga mereka memberikan nama-nama yang bagus untuk anggur. Mereka menamakan anggur itu dengan al-karomah. Ya, al-karomah artinya kemuliaan. Ya, jadi saking sukanya sama anggur itu mereka kasih nama-nama yang baik. Ya, kurang lebih sama dengan orang-orang zaman sekarang, menamakan hal-hal yang haram dengan nama-nama yang baik, ya, sehingga ya tidak ada terkesan haram lagi. Misalkan ya, riba itu dinamakan dengan istilah bunga. Ya, dalam bahasa Inggrisnya interest. Ya, itu istilah-istilah ya, untuk ya mengelabui manusia saja. Ya, bunga itu kan konotasinya pasti bagus. Ya, padahal itu adalah sebenarnya harta riba. Kalau kita katakan ribanya 2%, ada yang mau memberikan pinjaman? Ya, kita jual barang kemudian kita bilang ini kredit, ya, kemudian bayarnya nanti ya, ribanya 2%. Nggak ada orang yang mau. Tapi kalau kita katakan bunganya 2%, ya, ada orang yang mau. Nah, jadi ya, orang-orang jahiliyah juga begitu dulu. Anggur itu dinamakan karomah mereka, ya, kemuliaan. Nah, ya. Kemudian datang Al-Quran menyebutkan kalau khamr itu ya khamr namanya. Khamr itu secara bahasa artinya sesuatu yang menutupi akal, ya, sesuatu yang diberi ragi dan menutupi akal. Khamr, ya, khamar ya khamur. Baik. Kemudian kata yang kedua apa di situ? Ya, al-mauzu, ya, samping ya, al-mauz. Ya, apa itu al-mauz? Ya, al-mauz artinya pisang. Nah, ya, al-mauz artinya pisang. Kata pisang di dalam Al-Quran ada apa tidak? Ada apa tidak? Ya, di dalam Al-Quran ada kata pisang ini disebutkan, tapi tidak dengan kata al-mauz. Ya, disebutkan dengan nama lainnya. Ya, di surat Al-Waqi'ah. Ya, apa bunyinya? Ya, di pertengahan. Jadi wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrim makhdud wa talhin mandud. Nah, itu dia, wa talhin. Nah, talh, ya, talh itu artinya pisang. Mandud, ya, wa talhin mandud, ya, mandud artinya
bertumpuk-tumpuk. Ya, kalau kita lihat pisang itu kan saling tumpuk dia, ya satu pohon itu. Ya, ya, jadi wa talhin mandud, wa zillim mamdud, ya, wa ma'in ya maskub dan seterusnya. Nah, kemudian ya, kata yang ketiga adalah kata at-tin. Ya, at-tin ini ma'ruf. Ya. Apa arti at-tin? Buah tin. Ya, misalkan di Al-Quran Allah katakan apa? Wat-tini waz zaitun. Ya, buah tin dan buah zaitun. Nah, jadi buah tin ini juga disebutkan dalam beberapa hadis, ya, adalah di antara buah-buahan yang ada juga di surga nanti. Ya, jadi di surga nanti ada buah tin, ada buah zaitun. Ya, hanya saja tidak bisa kita samakan antara buah tin di dunia dengan buah tin di surga. Kalau buah tin di dunia mungkin ada yang rasanya tidak enak, atau ada yang dalamnya ada ulatnya misalkan, atau dia bisa busuk. Itu kalau di dunia. Nah, kalau di surga nanti tidak bisa kita samakan. Kata para ulama, ya, kalau ada benda-benda yang sama disebutkan oleh Allah, apel misalkan, di dunia ada apel, ya, di surga nanti ada apel, maka kata para ulama ini ittifaq fil musammayat faqat, hanya kesamaan pada nama saja. Ya, walakin fil haqaiq takhtalif, akan tapi hakikatnya berbeda. Ya, jadi hanya kesamaan pada penamaan saja. Nah, jadi ada orang yang berpikir misalkan, oh, saya nggak suka apel, jadi ya di surga nanti saya nggak mau makan apel. Ya, jangan berkatakan begitu. Kenapa? Karena apel di dunia berbeda dengan apel di akhirat. Nah, kemudian kata selanjutnya ada kata al-fajr. Ya, apa itu al-fajr? Ya, bahasa kita ya. Ya, al-fajr. Ya, fajar bahasa kita. Nah, ya, misalkan di Al-Quran Allah katakan aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sesungguhnya Quran al-fajr. Apa yang maksud dengan Quran al-fajr? Tilawah seseorang di waktu fajar. Sesungguhnya tilawah seseorang di waktu fajar kana mashhuda, disaksikan oleh para malaikat. Ya, tilawah seseorang di waktu fajar itu disaksikan, disimak oleh para malaikat. Ya, makanya sahabat Abu Musa al-Asy'ari suatu ketika ya, tengah malam beliau ya, duduk-duduk ya, di pekarangannya, kemudian melantunkan ayat-ayat Al-Quran. Ya, belum melihat ada tanda-tanda yang aneh di langit itu. Ya, ya ada awan yang turun mendekat. Ya, kemudian beliau menceritakan besok paginya kepada Nabi. Ya, coba kamu terus baca Al-Quran sampai pagi, kamu akan bisa lihat itu sebenarnya adalah malaikat. Ya, malaikat yang menyimak bacaannya. Abu Musa al-Asy'ari terkenal dengan suaranya yang indah. Jadi meskipun suara kita tidak indah ya tetap membaca Al-Quran ya. Ya, indahnya suara itu bonus ya. Nah, jadi al-fajr ya. Fajar itu apa bedanya dengan as-subh? Mana yang duluan, al-fajr atau as-subh? Ya, mana yang duluan? Ya, fajar duluan. Ya, fajar duluan baru as-subh. Makanya salat subuh itu juga dikatakan salat fajar, sama saja maksudnya. Ya, jadi tipis perbedaannya. Ya. Ya, fajar itu ya, kapan dikatakan mulai fajar? Untuk pembagian fajar itu ada berapa? Ya, fajar itu ada dua, fajar shadiq dan fajar kadzib. Ya, fajar shadiq, ya, fajar kadzib. Ya, dulu pernah ada heboh gara-gara tentang waktu sholat subuh ini dulu ya.
Ya, ada yang mengatakan lebih malam, ada yang mengatakan lebih pagi. Tahun berapa itu? Tahun 2000-an kalau nggak salah. Nah, jadi akarnya adalah ya kenapa orang-orang berbeda pendapat di situ ya penamaan fajar itu yang mana yang dinamakan fajar. Ya. Nah, taib. Jadi al-fajar itu ya adalah maksudnya ya ketika ya matahari ya mulai akan muncul. Ya, kalau as-subah itu ketika sudah lebih terang, karena subah itu artinya terang, jelas. Ya, ketika sesuatu mulai menjadi terang dan jelas itu as-subah. Nah, ya, kemudian kata selanjutnya ada kata jawabun. Ya, apa arti jawab? Ini bahasa Indonesia. Ya, jawab. Ya, jawabun artinya jawab. Nah, ya, atau bahasa kita jawaban. Ya. Misalkan di Al-Quran ya wa ma kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun, surat Al-A'raf. Nah, jadi jawab ya itu artinya jawaban. Ya, jamaknya apa ya, ikhwan? Ajwibah. Ya, ajwibatun. Ya, di kitabnya ada tertulis jamaknya. Nah, ajwibah. Ya, ajwibah itu ya, artinya jawaban-jawaban. Jadi kalau kita ingin mencari kitab yang mengumpulkan tentang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, ya, maka kita cari kitab yang judulnya Ajwibah. Ya, Ajwibah itu isinya kumpulan ya fatwa. Jadi ada orang bertanya, kemudian syekhnya menjawab, ditulis, dikumpulkan dalam buku namanya Ajwibah. Kitab Ajwibah tentang jawab. Nah, begitu juga kitab-kitab bantahan, ya, bantahan Fulan bin Fulan kepada golongan yang sesat misalkan, ya, tulis dengan nama jawab. Ya, jawab Imam Bukhari terhadap golongan ini. Ya, jawab Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap Jahmiyah, ya, gitu. Nah, kemudian lawan dari jawab adalah soal. Ya, soal ya, artinya pertanyaan. Ya, soal artinya pertanyaan. Kalau bahasa kita soal ya. Soal ya diambil dari kata ini, soal. Nah, soal itu juga bisa bermakna permintaan. Ya. Bisa bermakna permintaan. Ya, misalkan di Al-Qur'an dikatakan la yas'alunan nasa ilhafa. Ya, mereka tidak meminta-minta kepada orang lain. Jadi soal itu kadang artinya pertanyaan, kadang artinya permohonan atau permintaan. Kalau kita memohon kepada Allah, ya itu juga boleh kita katakan soal. Ya, soalullah. Ya, makanya doa-doa itu banyak diawali dengan kalimat Allahumma inni as'aluka. As'aluka itu kata kerjanya. Ya, diambil dari kata soal ini. Ya, soal itu pakai hamzah. Ya, jangan diganti pakai ain. Ya, kalau pakai ain artinya apa? Soal. Ya, batuk. Ya, batuk. Ya. Ya, jadi kalau kita mau bertanya kita katakan apa? Indi soal. Ya, jangan bilang indi soal. Ya, kalau indi soal artinya saya batuk katanya. Indi soal, saya punya pertanyaan. Nah, jadi nanti kalau ada yang bertanya begitu ya, ya indi soal, ya, saya punya soal, saya punya pertanyaan. Baik, apa jamak soal? As'ilah. Nah, ada di kitabnya ya. As'ilah artinya pertanyaan-pertanyaan. Ya, maka di antara perkara gaib yang wajib diimani adalah su'alu munkar wa nakir. Soal, pertanyaan dari mungkar dan nakir, ya, dari malaikat yang ada di dalam kubur nanti. Pertanyaan di dalam kubur, man rabbuka dan seterusnya. Taib. Kemudian tadi ada kata al-baqal.
Apa itu al-baqqal? Al-baqqal ya artinya pedagang. Ya. Apa bedanya dengan at-tajir? Kalau at-tajir itu pedagang secara umum, ya. Kalau al-baqqal itu dia punya toko tetap dan jualannya ya kelontongan, tahu toko kelontong? Ya, toko serba ada, ya warung-warung pinggir jalan itu al-baqqal namanya ya. Nah, itu al-baqqal. Ya, kalau orang di mall jualan baju misalkan, ya itu at-tajir kita katakan. Nah, kalau al-baqqal ini lebih tradisional deh biasanya. Jualan sayur, jualan sembako, ya, ya bakulan ya, nah dari baqqal ya bakulan. Ya. Nah, ya, atau ya orang-orang yang misalkan jualan bakso pakai gerobak dorong ya, jualan ketoprak, nah itu baqqal. Ya. Kalau tajir itu ya lebih umum lagi. Ya, ada orang yang misalkan dia berprofesi sebagai maklar, jual beli properti, jual beli apartemen, itu tajir, ya bukan baqqal. Nah, kemudian ada kata selanjutnya al-asa. Ya, apa itu al-asa? Ya, al-asa artinya ya tongkat. Al-asa itu artinya tongkat. Nah, ya. Di Al-Quran dikatakan wa idistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asaqal hajar. Bi'asaqa di situ. Ya. Ya, faqul nadrib. Ya, kami katakan kepada Nabi Musa, idrib, pukullah. Dengan apa? Bi'asaqa, dengan tongkatmu. Apa yang dipukul? Al-hajar, batu. Apa yang terjadi setelahnya? Famfajarat min husnata asyrata aina. Maka terpancarlah dari batu itu 12 apa? Aina, 12 sumber air, 11 mata air. Ya. Qad alima kullu unasin masyrabahum. Nah, 12 itu untuk satu kabilah. Ya. Ya, satu suku berarti satu mata air gitu. Nah, ya, karena keturunan ya, Bani Israel, keturunan Nabi Yakub itu ada 12 ya, 12 orang. Itu yang disebut kita dengan istilah Bani Israel. Nah, ya, jadi Israel itu adalah nama lain dari Nabi Yakub. Israel itu berasal dari bahasa ya, bahasa Ibrani, bahasanya Nabi Musa. Ya, ya Israel, ya Isra itu artinya hamba, il itu dari kata Allah, ya jadi Israel itu artinya hamba Allah, jadi maknanya sama dengan Abdullah. Ya, Israel itu artinya Abdullah, maknanya sama. Nah, ya, jadi yang sekarang berkuasa di Palestina, yang melakukan kebiadaban di sana itu namanya Yahudi. Ya, Yahudi itu merujuk kepada ajaran. Ya, sedangkan Bani Israel itu merujuk kepada suku. Nah, jadi al-asa itu artinya ya tongkat. Ya. Ya, misalkan suatu yang lain ya, tentang kisahnya Nabi Musa melempar tongkatnya menjadi ular itu ya. Ya fa'alqa asahu fa idza hiya Subhanun mubin. Fa'alqa asahu, maka Nabi Musa melemparkan tongkatnya, fa idza hiya subhan, berubah menjadi ular yang besar. Nah. Kemudian kata selanjutnya ada kata hayyah. Ya. Hayyatun. Nah, hayyatun artinya ular. Nah, ya. Di surah Thaha dikatakan fa'alqaha fa'idha hiya hayyatun tas'a. Maka Nabi Musa melempar tongkatnya, maka berubah menjadi ular yang merayap. Ya, hayyah.
Ya, bahasa lainnya Thu'ban ya. Hayyah atau Thu'ban. Nah. Di zaman jahiliyah ada seorang penyair ya, yang ya, kakinya, jari kakinya itu nggak ada satu karena digigit sama ular sehingga harus dipotong. Ya, maka dinamakan Dzul Isba' ya, Al-Adwani. Ya. Dzul Isba', Isba' itu artinya jari, Dzu artinya memiliki, yang memiliki jari padahal dia nggak punya jari. Nah, orang Arab begitu dia. Ya, kadang dia melabeli, memberi gelar kepada seseorang dengan yang dia tidak punya. Ada orang botak diberi gelar dengan gondrong, kayak begitu. Ya, ya, jadi berlawanan gitu. Ya, ada orang yang terkenal ya sikap ya pelitnya, kebakhilannya, ya tapi dipanggilnya dengan al-karom, ya, orang yang sangat dermawan, padahal dia pelitnya terkenal gitu. Ya, tujuannya apa? Ya, tujuannya imma untuk menyadarkan orang tersebut dengan mengolok-oloknya, ya, atau tujuannya adalah untuk harapan. Ya, misalkan kayak tadi, ya, orang yang botak, ya, dipanggil dengan gondrong, ya, harapannya agar dia gondrong, gitu. Ya. Kemudian Abul Hakam atau dipanggil dengan istilah Abu Jahal. Ya. Abu Jahal, ya, itu dinamakan jahal. Jahal kan artinya apa? Kebodohan. Padahal dia orang yang cerdas sebenarnya, dia terpandang, ya, orang yang sangat cerdas. Maka nama aslinya itu Abul Hakam. Hakam artinya orang yang punya hikmah, orang yang pintar artinya. Tapi karena dia menolak Islam, yang disebut dengan Abu Jahal. Ya, sebagai penghinaan, ya, karena dia mengingkari Islam. Nah, jadi hayyah itu artinya ular, ya, atau jadi Thu'ban. Nah, kemudian ya, kata selanjutnya nomor 10 dan seterusnya itu bentuknya adalah kata kerja. Ya, yang kita kasih warna beda di sini, warna hijau. Ya, yang warna hijau ini adalah kata kerja. Ya, kalau tadi kata benda semua ya. Nah, kata kerjanya adalah sami'a. Ya, sami'a itu artinya mendengar. Makanya Allah yang dikatakan maha mendengar, ini diantara nama Allah adalah maha mendengar. Apa itu? As-sami' ya, wa huwas sami'ul basir. As-sami' itu artinya maha mendengar. Sami'a mendengar. Dari akar kata sami'a ini diambil kata maha mendengar dan kata-kata yang lainnya. Ya, misalkan ya, kalau kita nonton video lewat HP, itu kita butuh mendengar suaranya dengan perantara headset. Nah, maka headset dalam bahasa Arabnya juga sama', kita sama'ah atau sama'. Ya. Ya, intinya semua berasal dari kata sami'a. Nah, kalau kita pahami bagaimana perubahan polanya dari sami'a menjadi sama', ya, dari sami'a menjadi sami', ya, menjadi masmu', menjadi istima', ya, dan seterusnya, ya, maka ya, kita nggak perlu repot menghafalkan banyak kosakata. Cukup tahu arti kata sami'a. Sami'a artinya mendengar. Maka maha mendengar dan sebagainya itu bisa kita tahu nanti. Nah, itulah ilmu sorok nanti, mempelajari pola-pola itu. Nah, kemudian fahima. Ya, fahima artinya ya, paham atau mengerti. Ya. Fahima itu artinya mengerti atau paham, bahasa Indonesia paham. Nah, dia punya padanan kata yaitu ya, faqiha. Ya, kita sering dengar kata fikih ya. Fikih sholat itu artinya paham tata cara sholat. Ya, jadi fikih secara bahasa artinya al-faham. Ya, ya, fikih artinya al-faham. Misalkan di Al-Quran dikatakan ma nafqahu ya katsiran mimma taqul. Qaumnya Nabi Syuaib ya, ngomong kepada Nabi Syuaib, ya Syuaibu ma nafqahu. Ya, kata fikih itu nafqahu qah ya.
faqiha yafqahu. Ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak fikih terhadap apa yang kamu bicarakan. Dakwahmu maksudnya. Kami tidak fikih. Tidak fikih di situ maksudnya tidak paham, karena fikih secara bahasa artinya paham. Ya, jadi kalau kita katakan fikih sujud sahwi, ini maksudnya pemahaman bagaimana cara sujud sahwi yang benar. Ya, fikih sholat berjamaah, ya, maksudnya paham tata cara sholat berjamaah. Fikih dakwah, ya, berarti paham tata cara dakwah. Jadi fikih itu tidak hanya sholat, puasa, zakat, lebih luas lagi cakupannya. Nah, jadi fahima yafhamu artinya paham, ya, memahami sesuatu. Ya. Nah, kemudian kata selanjutnya syariba. Ya, syariba apa artinya? Minum. Nah, ya, syariba artinya minum. Ya, syariba yashrobu artinya minum. Nah, pakai shin. Ya, di ayat dikatakan ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrobu. Ya, dan makan serta minumlah. Wa kulu makan, washrobu minum. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Innahu la yuhibbul musrifin. Nah, jadi syariba bukan sariba, ya. Ya, kalau sariba itu artinya menyerap. Ya, misalkan air menyerap ke dalam kain, nah itu sariba atau menetes. Nah, jadi kata syariba ini diambil kata syarob. Ya, syarob artinya minuman. Masyrub sesuatu yang diminum. Ya, ya, syurba tegukan ketika minum. Ya, dan seterusnya. Jadi kalau kita jualan minuman, teh, kopi atau sebagainya, ya, maka kita tulis di depannya itu al-masyrubat. Ya, al-masyrubat. Jadi kalau kita umroh atau haji nanti ketemu ada toko tulisan depannya al-masyrubat, itu berarti dia jualan minuman. Atau ada di menu, misalkan kita ke hotel atau ke restoran, ya, ada tulisannya al-masyrubat, ya, itu artinya beverage, minuman. Ya, jadi segala jenis minuman. Kalau makanan disebutnya al-makulat. Ya, al-masyrubat itu minuman, jenis-jenis minuman. Al-makulat itu jenis makanan. Kalau kita lihat di daftar menu itu kan dibeda-bedakan, ya. Ini kelompok untuk makanan, ini untuk minuman, ini untuk snack, ini untuk, ya, makanan pokok dan sebagainya. Nah, maka kalau ada tulisan al-masyrubat, nah itu untuk minuman. Nah, itu yang terakhir, ya, syariba artinya minum. Ada yang belum di situ? Sudah semua, ya? Sudah semua? Shin yang ada titiknya. Nah, di situ ada titiknya? Ada, ya. Nah, ini ada 3 titiknya, ya. Syariba artinya minum. Nah, baik. Ini dia, ya, pembahasan kita al-kalimatul jadidah. Ini adalah murojaah atau pelengkap dari pertemuan sebelumnya. Insyaallah di kesempatan selanjutnya kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang fi'il, fa'il dan maf'ul dengan lebih lengkap lagi insyaallah. Baik, silakan jika ada yang bertanyakan. Mohon. Ya, soal, betul? Silakan. Minum, kemudian perubahan jadi diminum apa syaribat, atau nggak salah saya dengar dari yasribu atau yasribu itu kan pola, ya. Ada nggak dasar untuk pola ini?
rumus dari pola-pola yang kita. Baik. Nah, kalau ditanya ada polanya atau aturan bakunya ya, ada aturan bakunya. Nah, jadi kalau kita ketemu kata kerja syariba, ya maka polanya yashrobu, nggak boleh yashribu, gitu. Polanya begitu. Ya, jadi syariba itu pasti yashrobu, polanya begitu. Ya, perubahannya. Nah, itu contoh satu pola saja. Ya, polanya tentu ada banyak. Ya, salah satu pola atau tasrifannya, ya, perubahannya. Nah, perubahan, ya, misalkan dari kata syariba jadi masyrub, ya, kemudian dari syarib, dari syurbah, dari syuriba, yashrobu dan seterusnya, itu enggak sembarangan kita bikin. Ada cetakannya istilahnya, ada aturan bakunya. Jadi kalau syariba itu kita ingin rubah menjadi artinya diminum, ya, pola cetakannya ini, gitu. Ya, jadi ada pola-pola yang harus kita hafalin nanti. Itu dalam ilmu shorof nanti. Nah. Ada kaitannya tadi dengan yang awal-awal, ada fi'il, fa'il, terus ketiga itu maf'ul. Baik. Kalau kita katakan ada kaitannya, ya tentu ada kaitannya. Ya, sejauh mana kaitannya? Ya, atau dari mana kita katakan ada kaitan antara fi'il, fa'il dan maf'ul itu? Kalau fi'il, fa'il, maf'ul itu kedudukan kata itu. Ya, kedudukan kata. Muhammad misalkan dia sebagai pelaku. Nah, ini namanya fi'il, fa'il, maf'ul yang tadi kita bahas. Adapun pola-pola perubahan itu minuman, diminum, meminum dan sebagainya, ya, itu perubahan pada kata itu sendiri. Ya, pada kata itu sendiri. Ya, belum kita tempatkan dalam satu kalimat gitu. Ya. Jadi ada dua yang harus kita ketahui untuk memahami bahasa Arab, ilmu nahwu sama ilmu shorof. Fi'il, fa'il, maf'ul itu pembahasan ilmu nahwu. Adapun pola-pola tadi itu pembahasan ilmu shorof. Ya, itu pembahasan ilmu shorof. Ya, contohnya misalkan, ya, syariba Muhammadun al-ma'a. Ini masih ilmu nahwu, ya. Jadi ilmu nahwu membahas kenapa harokatnya di sini dhammah, kemudian kenapa di sini harokatnya fathah, yaitu ilmu nahwu. Nah, kalau ilmu shorof nanti merubah syariba ini, ya. Kata syariba ini dirubah nanti, ya. Kata syariba ini dirubah, misalkan kita katakan, ya, kita katakan misalkan syaribat, ya, Fatimah tadi, ya, syaribat Fatimatu al-ma'a, ya, syaribat Fatimatu al-ma'a. Ya, kita lihat di sini, ya, syaribat ada penambahan, ya, tak sukun. Nah, penambahan tak sukun ini kan berubah dia, ya. Yang tadinya syariba sekarang menjadi syaribat. Ini salah satu pola yang kita hafalin kemarin itu, ya. Syariba, syariba, syaribu, syaribat, syaribata, syaribna. Itu perubahan pola ilmu shorof itu. Nah, ya, jadi jelas bedanya kalau syariba, ya, syaribat, ya, atau syariba itu dia sebagai kata kerja atau fiil. Ya, polanya ditambahkan tak sukun gitu. Jadi kata apapun nanti kalau pelakunya perempuan maka harus mengikuti pola ini. Apa polanya? Tambahkan tak sukun di belakangnya. Ya, kata kerja apapun, ya, tambahkan tak sukun di belakang. Samia, samiat, jalasa, jalasat, ya, doroba, dorobat. Nah, ini salah satu polanya, ya. Ini tentu, ya, hanya satu saja dari sekian banyak pola. Nah, jadi hubungannya di situ nanti.
Jadi kalau kita membahas kata per kata itu ilmu sorof. Ya, kalau kita bahas secara umum, secara kedudukan dalam kalimat itu ilmu nahwu. Ya, sama seperti kita mengatakan Muhammad makan sama Muhammad dimakan, misalkan. Ya, kata makan sama dimakan itu kan perubahan pola. Ya, itu ilmu sorof. Tapi kedudukan Muhammad sebagai pelaku atau sebagai objek itu ilmu nahwu. Gitu. Ya, kalau ditanya sama orang di kalimat ini siapa yang melakukan perbuatan? Nah, itu jawaban ilmu nahwu berarti. Ya, pakai jawabnya pakai ilmu nahwu. Tapi kalau ditanya arti kata ini apa? Nah, itu ilmu sorof. Karena perubahan pola. Nah, untuk mengetahui arti kata kita perlu mengetahui akarnya dulu. Ya, mengetahui arti kata itu harus tahu akar katanya. Kayak tadi kita mengatakan al-mashrubat. Al-mashrubat tadi artinya minuman, ya. Al-mashrubat. Ini kita lihat ada huruf shin, ro sama ba-nya, ya. Ada shin, ada ro, ada ba di situ, ya. Shin, ro, ba itu kita buka di kamus syariba tadi. Syariba artinya minum. Berarti al-mashrubat ini nggak akan jauh-jauh dari kata minum. Oh, ternyata al-mashrubat artinya minuman. Dari mana kita tahu artinya minuman? Dari polanya. Kalau pakai mim kemudian ada waw di tengahnya, oh itu artinya yang di. Ya, madrubat yang dipukul, makulat yang dimakan, yang diminum, yang dimakan itu diartikan dengan makanan dan minuman, gitu. Nah, jadi ada pola-polanya. Ini pola-polanya al-maf'ul istilahnya, pola al-maf'ul. Jadi tambahkan mim di awal, kemudian tambahkan waw, ya, sebelum terakhir. Nah, jadi perubahan-perubahan pola itu akan menyebabkan perubahan makna, sebagaimana perubahan harokat juga menyebabkan perubahan makna. Nah, baik. Jadi erat kaitan antara ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ya, kalau kita hanya paham ilmu nahwu saja tanpa ilmu sorof, ya, maka ya, susah untuk bisa memahami dengan benar. Ya. Nah, di kitab Durusul Lughah ini kita sekarang sebenarnya sedang membahas dua ilmu itu, tapi nggak berasa. Ya, coba kalau kita pakai kitab yang lain ini, ya, nah, kita pasti akan mumet karena teori terus gitu. Ya. Ya, jadi akan sangat terasa berat gitu kalau pakai kitab yang lain. Ya, semisal kitab Jurumiyah misalkan, ya, itu kumpulan aturan. Ya. Kalau ini kita nggak berasa sedang membahas pembahasan itu gitu. Ya kelihatannya simpel gitu. Makanya banyak di kalangan tulab itu yang meremehkan kitab-kitab dasar seperti Durusul Lughah ini. Wah, ini gampang sekali katanya. Ya, belum tahu bahwasanya di dalamnya sebenarnya ya ada pembahasan yang sulit, tapi aplikasikan dalam pemaparan yang seolah-olah kesannya mudah, sederhana gitu. Ya. Kita yang sudah lama belajar bahasa Arab saja kembali murojaah belajar Durusul Lughah itu banyak faedah yang bisa kita petik kembali. Ya, murojaah dan membaca Durusul Lughah lagi itu banyak faedah yang kita dapatkan lagi. Ya, karena tidak sesimpel yang terlihat. Nah, itulah kenapa di Jamiatul Imam, ya, di Universitas Islam Madinah tahun pertama mahasiswa di sana itu wajib belajar Durusul Lughah. Nah, harus tamat 4 jilid Durusul Lughah. Ya, baru boleh ya lanjut belajar syariat, ya, fikih, hadis itu. Ya, jadi harus tamat 4 jilid sini. Nah, kita alhamdulillah sekarang di jilid yang kedua. Nah, silakan. Jadi menurut saya dari penjelasan Ustaz, apa makna ilmu dari sorof dan nahwu? Saya ini koreksi. Tahapannya adalah ilmu nahwu dulu, kemudian baru ilmu sorof, gitu. Nah, ilmu nahwu dulu atau ilmu sorof. Ya, itu tahapan mayoritas para penulis kitab. Ya. Jadi kitab-kitab bahasa itu awalnya belajar nahwu dulu baru sorof. Sebenarnya dua-duanya harus ada sebenarnya, itu berbarengan, ya.
Sebenarnya harus ada. Jangan kita berpikir selesaikan dulu nahwu baru masuk sorof, enggak sebenarnya. Cuman karena sorof itu polanya banyak sekali. Hafalan berarti dia, ya, hafalan sorof itu. Sehingga apa? Sehingga dia lebih sulit daripada nahwu. Kalau nahwu itu aturannya sudah jelas, ya. Ini namanya fa'il, ini maf'ul, nggak akan berubah itu, baku itu. Nah, kalau sorof ini polanya ada banyak sekali yang harus dihafalin, maka dia jadinya jauh lebih sulit, gitu. Ya, sehingga dalam kitab-kitab para ulama yang didahulukan itu yang mudah dulu, nahwu dulu, baru sorof. Ya, katanya Ibnu Jinni, salah seorang ahli bahasa, ya. Kenapa para ulama nahwu dulu baru sorof? Ya, likai yanfirun nas, likai la yanfirun nas min hadzal ilm, agar orang tuh nggak kabur dari ilmu ini. Karena kalau awal buka kitab ketemu yang sulit, nah, udah putus asa sudah gitu, ya. Jadi dikasih yang mudah-mudah dulu, nanti di belakang baru ketemu yang susah-susahnya begitu. Nah, kalau kita buka Dursulunggo ini di jilid yang terakhir, jilid yang keempat itu, halaman-halaman terakhir itu, wah, lumayan berat di situ pembahasannya, ya, karena masuk ke sorof, yang fokusnya di sorof nanti. Kalau sekarang memang kita sudah bahas sorof, tapi sedikit-sedikit gitu, ya, sedikit-sedikit, nggak berasa pembahasannya, ya. Tapi nanti di jilid yang keempat, ya, ketemu kita, ya, dengan sorof. Baik. Baik, pada pertanyaan lagi, silakan. Nah, jadi jawaban dari pertanyaan tadi, apakah nahwu dulu apa sorof? Ya, kalau kita ikut kaidah para ulama secara umum, nahwu dulu karena dia lebih mudah. Kalau dilihat dari mana yang lebih mudah, ya. Kalau dilihat dari sama-sama penting, ya dua-duanya juga sama-sama penting. Ilmu bahasa itu ada 14, nahwu sorof itu baru 2. Ya, baru 2, ya. Jadi luas sekali sebenarnya. Ya, jadi 14 ini minimal harus kita kuasai untuk benar-benar bisa menggali bahasanya Al-Quran dengan baik, gitu ya. Maka Al-Quran ini tidak salah kalau kita katakan dia adalah lautan yang tidak bertepi. Jadi banyaknya faedah yang bisa kita ambil di situ. Makanya kalau kita sudah belajar, ya, 2 ilmu dari 14 tadi, beda tadabbur kita dengan orang yang sudah belajar 14 ilmu. Itu dia. Ya, jadi ya, berapa faedah yang bisa kita ambil dari Al-Quran itu tergantung kepada berapa ilmu yang sudah kita kuasai untuk menggali faedah dari Al-Quran, gitu. Alat tadabbur sebenarnya ilmu ini. Makanya ilmu bahasa itu dinamakan ilmu alat, ya, ilmu sarana dia untuk mencapai tujuan. Apa tujuan kita? Tadabbur itu. Maka ada orang yang mengatakan, oh, saya, ya, mau tadabbur Al-Quran tapi saya tidak mau mempelajari ilmu alat. Ya, ini nggak bisa. Ibaratnya mau mencangkul tanah tapi nggak mau pegang cangkul, ya nggak bisa. Ya, jadi harus pakai alatnya, ilmu lughah ini, ilmu bahasa. Nah, Allah Ta'ala. Kan ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Insyaallah kita coba sampai sini. Besok kajian Ustaz Salatul Bar membahas fikih Bulughul Maram. Nah, ya, sekarang kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan di pekan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.